Hari itu, senyuman tak pernah lepas dari wajah Rina. Ia berdiri dengan anggun dalam balutan gaun putih yang dihiasi renda, berdampingan dengan pria yang telah mencuri hatinya, Dimas. Pernikahan ini adalah puncak dari perjalanan cinta mereka yang penuh perjuangan sejak masa kuliah. "Istri saya terlihat cantik sekali hari ini," bisik Dimas dengan senyum penuh cinta. Rina hanya tersipu. Dimas selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa. Di tengah keramaian pesta pernikahan, Rina memandang sekeliling, memastikan bahwa ibunya, Liana, juga bahagia. Liana adalah wanita kuat yang telah menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal. Baginya, melihat putri satu-satunya menikah adalah kebahagiaan yang tak ternilai. "Ibu, makasih ya, semuanya udah sempurna banget," kata Rina, memeluk ibunya dengan erat. "Ibu selalu ingin yang terbaik untuk kamu. Nak, sekarang ibu lega. Kamu punya pasangan yang baik seperti Dimas," jawab Liana dengan mata berkaca-kaca. Hari itu berlalu dengan kebahagiaan yang memenuhi setiap sudut. Semua orang, termasuk keluarga dan teman-teman dekat, memberi restu dan doa untuk kehidupan baru mereka. Beberapa minggu setelah menikah, Rina dan Dimas memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Liana. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Liana tinggal sendirian di rumah besar setelah kematian suaminya, dan Rina merasa tidak tega meninggalkan ibunya seorang diri. "Ini cuma sementara, Mas," kata Rina saat mereka membahas rencana tersebut. "Sambil kita nabung untuk beli rumah sendiri nanti." "Enggak masalah kok, sayang. Aku juga nyaman di sana." "Ibu kamu baik banget," balas Dimas dengan santai. Mereka pun mulai hidup bersama di rumah Liana. Rumah itu memiliki suasana hangat, dengan perabotan yang sebagian besar adalah kenangan dari masa kecil Rina. Liana menyambut mereka dengan tangan terbuka, memastikan bahwa mereka merasa nyaman. "Rina, Mas Dimas mau makan apa malam ini? Ibu bisa masakin," tanya Liana dengan semangat. "Dimas suka rendang, Bu. Masak itu aja." "Ya," jawab Rina sambil tersenyum. Sejak hari pertama tinggal bersama, Dimas dan Liana tampak langsung akrab. Mereka sering berbincang panjang lebar, mulai dari topik pekerjaan hingga cerita masa kecil Rina. Awalnya, Rina merasa senang melihat hubungan mereka yang harmonis. "Ibu tuh seru ya, Mas? Aku dulu sering cerita, tapi kayaknya baru sekarang kamu benar-benar tahu," kata Rina sambil tertawa. "Iya, ibu kamu tuh bijaksana. Aku banyak belajar dari cerita-ceritanya," jawab Dimas. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan mereka bertiga berjalan lancar. Dimas bekerja di sebuah perusahaan properti, sementara Rina sibuk dengan pekerjaannya di startup teknologi yang sedang berkembang. Liana, yang kini pensiun, menghabiskan waktunya mengurus rumah dan sesekali berkebun di halaman belakang. Namun, lambat laun, Rina mulai merasa bahwa hubungan antara Dimas dan ibunya menjadi terlalu akrab. Meski tidak ada yang mencurigakan, ia tak bisa menahan perasaan cemburu kecil. Suatu malam, saat mereka bertiga sedang makan malam, Rina melihat Dimas dan ibunya tertawa bersama karena lelucon yang hanya mereka pahami. "Kok kalian jadi lebih kompak dari aku, sih?" tanya Rina sambil tersenyum, meski nada suaranya menyiratkan rasa terganggu. "Ah, kamu aja yang kurang ikut ngobrol sama kita," balas Dimas, mencoba mengalihkan suasana. "Iya, Rina. Kamu tuh kerja terus. Kadang ibu malah lebih sering ngobrol sama Dimas daripada sama kamu," tambah Liana sambil tersenyum. Rina hanya mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dadanya. Hari-hari berikutnya, Rina semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering pulang larut malam karena tuntutan proyek yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, Dimas dan Liana semakin banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Ketika Rina pulang, ia sering mendapati mereka duduk di ruang tamu, menonton acara TV favorit mereka sambil mengobrol santai. "Masih nonton? Kok belum tidur?" tanya Rina suatu malam. "Oh, ini film lama, seru banget," jawab Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Iya, tadi ibu yang pilih. Kamu mau ikut nonton?" tawar Liana. Rina hanya tersenyum kecil dan menuju kamar. Meski tidak ingin berpikir buruk,
Perasaan bahwa ia mulai kehilangan momen-momen kebersamaan dengan suaminya semakin mengganggunya. Ini pasti cuma perasaan aku aja. Mas Dimas sayang sama aku, dan ibu juga nggak mungkin macam-macam, pikir Rina, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, perasaan itu tidak hilang begitu saja. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Seperti cara Dimas dan Liana sering berbagi pandangan atau tawa kecil saat mereka bercanda. Atau bagaimana Dimas terkadang terlihat terlalu perhatian pada ibunya. Suatu hari, saat Rina sedang membersihkan meja kerja Dimas, ia menemukan sebuah barang yang membuatnya berpikir ulang. Sebuah struk dari restoran mahal, dengan tanggal yang sama saat Dimas mengaku sedang lembur di kantor. Aku nggak pernah diajak ke sini, gumam Rina. Perasaan cemas mulai muncul di hatinya. Ia mencoba bertanya secara langsung kepada Dimas malam itu. Mas, kamu pergi ke restoran ini kapan? Aku nemu struknya di meja kerja kamu. Tanyanya dengan nada datar. Oh, itu acara kantor. Sayang, aku lupa cerita ke kamu, jawab Dimas cepat, tanpa ekspresi bersalah. Rina mengangguk kecil, meski hatinya mengatakan bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya benar. Malam itu, setelah mendengar jawaban Dimas, Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Tetapi, perasaan ganjil yang terus membayanginya sulit untuk diabaikan. Apalagi semakin hari, ia merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara dirinya, Dimas, dan ibunya. Ketika Rina berangkat kerja keesokan paginya, ia sengaja memerhatikan cara Dimas dan Liana berinteraksi. Saat sarapan, mereka terlihat begitu santai berbicara. Tidak ada yang aneh secara terang-terangan, tetapi ada keakraban yang membuat Rina sedikit gelisah. Sayang, kamu sudah sarapan? Ini tadi ibu bikin roti panggang kesukaan kamu, kata Dimas, sambil menyodorkan piring. Oh, makasih, Mas, jawab Rina. Ia menerima piring itu sambil memandang Dimas, mencoba mencari sesuatu di wajah suaminya yang mungkin memberinya petunjuk. Namun, ekspresinya terlihat biasa saja. Ibu, nanti sore ada rencana nggak? Tanya Rina sambil menyantap rotinya. Liana menggeleng. Seperti biasa, ibu di rumah aja. Paling cuma urus kebun. Kenapa, Nak? Enggak, cuma nanya aja, jawab Rina singkat. Hari itu, rasa penasaran mulai menguasai pikiran Rina. Di kantor, ia sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Perasaan cemas terus mengganggunya, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha memberi peringatan. Ketika Rina pulang kerja malam harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Lampu ruang tamu menyala, tetapi tidak ada suara dari TV atau percakapan seperti biasanya. Mas, Ibu? Panggil Rina sambil membuka pintu. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki, dan Dimas muncul dengan wajah santai. Kamu udah pulang, sayang? Tadi aku sama ibu makan malam duluan. Soalnya nggak tahu kamu pulangnya jam berapa. Oh, nggak apa-apa, jawab Rina sambil melepas sepatunya. Ibu di mana sekarang? Tadi masuk kamar, kayaknya mau istirahat, jawab Dimas sambil berjalan ke ruang tamu. Rina mengangguk, tetapi perasaan gelisah di hatinya semakin kuat. Ia memutuskan untuk duduk bersama Dimas di ruang tamu, mencoba memulai percakapan. Mas, belakangan ini kayaknya kamu sering habisin waktu sama ibu, ya? Tanyanya pelan. Dimas tertawa kecil. Ya iyalah, sayang. Kamu kan sibuk kerja. Aku juga kan di rumah cuma sama ibu. Jadi ya sering ngobrol. Kenapa memangnya? Enggak, cuma ngerasa aja. Aku takut aja kamu lebih dekat sama ibu daripada sama aku, jawab Rina setengah bercanda, meski sebenarnya ia serius. Ah, kamu ini. Ibu kamu itu kan juga ibu aku sekarang. Wajar kalau kita akrab, kata Dimas sambil tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. Meski jawaban Dimas terdengar masuk akal, Rina tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan sesuatu yang semakin membuatnya curiga. Saat sedang merapikan baju di kamar, ia melihat ponsel Dimas tergeletak di meja samping tempat tidur. Notifikasi dari sebuah aplikasi pesan instan muncul di layar,
tetapi nama pengirimnya hanya tertulis inisial L. Dengan ragu, Rina membuka pesan itu. "Jangan lupa nanti malam. Aku tunggu." Pesan itu singkat, tetapi cukup membuat pikiran Rina berputar. Siapa L? Mengapa pesannya terasa begitu pribadi? Ia mencoba mengingat siapa saja teman kerja Dimas yang mungkin memiliki nama berinisial L, tetapi tidak ada yang terpikirkan. Sementara itu, rasa cemas semakin menghantui pikirannya. Rina memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Dimas. Sebagai gantinya, ia mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih seksama. Seminggu kemudian, saat Dimas mengaku akan menghadiri rapat malam di kantor, Rina merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebelum Dimas pergi, ia memasang aplikasi pelacak di ponsel suaminya secara diam-diam. Malam itu, ketika Dimas tidak pulang hingga larut, Rina membuka aplikasi pelacak tersebut. Lokasi yang ditunjukkan bukan kantor Dimas, melainkan sebuah hotel di pusat kota. Jantung Rina berdegup kencang. Ia tidak langsung menelepon Dimas. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk pergi ke hotel tersebut untuk memastikan kecurigaannya. Ketika sampai di hotel, Rina meminta petugas resepsionis untuk mengonfirmasi keberadaan Dimas. Setelah beberapa saat, ia diberitahu nomor kamar yang sesuai dengan lokasi di pelacaknya. Dengan tangan gemetar, Rina menuju kamar tersebut. Ia berdiri di depan pintu, mencoba menenangkan dirinya sebelum mengetuk. Ketika pintu terbuka, Rina melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Dimas berdiri di sana, dan di belakangnya adalah Liana, ibunya. "Kamu, Ibu?" kata Rina. Suaranya bergetar. Dimas dan Liana tampak terkejut, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah di wajah mereka. "Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," kata Dimas, mencoba membela diri. "Apa maksudnya nggak seperti yang aku pikirkan?" Rina berteriak. Air matanya mulai mengalir. "Aku sudah curiga, tapi aku nggak pernah berpikir kalian akan tega melakukan ini." Liana mencoba mendekati Rina, tetapi ia segera mundur. "Nak, Ibu bisa jelasin." "Jangan panggil aku nak lagi," potong Rina dengan marah. "Kalian menghancurkan hidup aku. Aku nggak akan pernah maafin kalian." Dengan penuh emosi, Rina berbalik dan meninggalkan hotel itu. Hatinya hancur, tetapi ia tahu ia harus meninggalkan semua ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rina mengendarai mobilnya dengan pikiran kacau. Air matanya terus mengalir, membuat pandangannya kabur. Ia akhirnya berhenti di tepi jalan, mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Bagaimana bisa mereka melakukan ini kepadaku?" gumamnya. Suaranya penuh amarah bercampur kesedihan. Ia tidak tahu harus pergi kemana malam itu. Rumah, tempat yang selama ini menjadi tempat paling aman, sekarang terasa seperti neraka baginya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menginap di rumah sahabatnya, Maya. Ketika Maya membuka pintu dan melihat wajah Rina yang basah oleh air mata, ia langsung memeluk sahabatnya tanpa bertanya apa-apa. "Ada apa, Rin? Kamu kelihatan kacau banget," tanya Maya setelah mereka duduk di ruang tamu. Rina mencoba bicara, tetapi suaranya tercekat. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berhasil menceritakan segalanya, tentang pesan-pesan misterius, lokasi hotel, dan pengkhianatan Dimas serta ibunya. Maya mendengarkan dengan serius. Matanya melebar karena terkejut. "Rina, aku nggak nyangka. Aku kira Dimas itu tipe suami yang setia. Dan ibu kamu." Maya tidak melanjutkan kalimatnya. Tampak bingung bagaimana harus bereaksi. Rina menggeleng. Air matanya mulai mengering. "Aku juga nggak percaya, Mei. Tapi aku lihat sendiri dengan mata kepala aku. Mereka menghancurkan aku." Maya menggenggam tangan Rina. "Kamu harus kuat, Rin. Kamu nggak sendirian. Kalau kamu butuh tempat tinggal, rumah aku selalu terbuka buat kamu." Rina mengangguk, merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mendukungnya. Keesokan paginya, Dimas mencoba menghubungi Rina berkali-kali, tetapi semua panggilan dan pesannya diabaikan. Bahkan Liana juga mengirimkan beberapa pesan yang berisi permintaan maaf, tetapi Rina tidak membalas.
Aku nggak butuh penjelasan dari mereka, kata Rina pada dirinya sendiri. Di tempat kerja, Rina berusaha bersikap profesional meski hatinya hancur. Ia tahu bahwa larut dalam kesedihan hanya akan merusak karir yang sudah ia bangun dengan susah payah. Namun, perasaan terluka itu tetap ada, mengintai setiap saat. Bahkan saat ia mencoba fokus pada pekerjaannya, bayangan pengkhianatan Dimas dan ibunya terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah, tetapi hanya untuk mengambil barang-barangnya. Ia tidak ingin bertemu Dimas atau ibunya, jadi ia memilih waktu saat ia tahu mereka tidak ada di rumah. Ketika ia masuk ke kamarnya, ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulunya penuh kenangan indah. Ia mengemasi pakaiannya dengan cepat, tidak ingin berlama-lama di sana. Namun, saat ia melihat foto pernikahannya dengan Dimas yang masih terpajang di meja, ia merasakan gelombang emosi yang kuat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu dan membuangnya ke dalam tas sampah. Semua ini sudah berakhir, katanya pada dirinya sendiri. Setelah keluar dari rumah itu, Rina bertekad untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia menyewa apartemen kecil untuk sementara waktu dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Maya, yang selalu ada untuk mendukungnya, mendorong Rina untuk fokus pada karirnya. Kamu punya potensi besar, Rin. Daripada membiarkan rasa sakit ini menguasai kamu, kenapa nggak kamu gunakan untuk membuktikan bahwa kamu bisa sukses tanpa mereka? Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Rina. Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil proyek-proyek besar di kantornya dan membangun reputasi sebagai pekerja yang kompeten dan ambisius. Sementara itu, kabar tentang Dimas dan Liana mulai tersebar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang awalnya mengagumi keluarga mereka kini mulai bergosip. Dimas dan ibunya Rina itu benar-benar nggak tahu malu, kata salah satu tetangga pada temannya. Kasihan Rina. Dia wanita baik, tapi malah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tambah yang lain. Tekanan sosial itu akhirnya memengaruhi kehidupan Dimas dan Liana. Hubungan mereka, yang awalnya penuh gairah terlarang, mulai retak. Liana merasa bersalah setiap kali melihat tatapan sinis dari tetangga. Sementara Dimas mulai kehilangan fokus di tempat kerja karena masalah pribadi yang membebaninya. Rina, di sisi lain, terus melangkah maju. Dalam waktu kurang dari setahun, ia mendapatkan promosi besar di kantornya. Keberhasilan itu memberinya rasa percaya diri yang baru, membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari kehancuran. Luka ini akan selalu ada, pikir Rina, tapi aku nggak akan membiarkannya mengontrol hidupku. Ia mulai membangun kehidupan baru, jauh dari bayang-bayang Dimas dan ibunya. Kehidupan Liana dan Dimas perlahan mulai berubah menjadi mimpi buruk. Setelah hubungan gelap mereka terbongkar, mereka harus menghadapi konsekuensi sosial yang berat. Gosip tentang perselingkuhan mereka menyebar seperti api di lingkungan sekitar. Di rumah, suasana yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi tegang. Liana, yang selama ini dikenal sebagai sosok ibu yang bijaksana, kini menjadi bahan cibiran para tetangga. Ibu nggak kuat lagi dengar omongan orang. Mas, setiap keluar rumah, rasanya semua mata menatap ibu dengan jijik, kata Liana pada Dimas suatu malam. Aku tahu, Bu, tapi kita harus kuat. Kita bisa lewati ini, jawab Dimas, meski nadanya terdengar kurang yakin. Namun, Dimas sendiri sebenarnya mulai merasa menyesal. Kehidupan rumah tangganya dengan Rina yang dulu penuh kebahagiaan kini telah hancur, dan hubungannya dengan Liana mulai kehilangan maknanya. Di tempat kerja, Dimas menghadapi tekanan besar. Rekan-rekannya mulai menjauh setelah mendengar kabar skandalnya, dan atasannya memandangnya dengan kecurigaan. Dimas, kinerjamu menurun belakangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya atasannya dalam sebuah pertemuan. Dimas hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa masalah pribadinya telah merusak fokusnya di pekerjaan. Tak lama kemudian, ia menerima surat peringatan resmi karena gagal memenuhi target. Kehidupan aku berantakan, pikir Dimas sambil memandang layar komputer di mejanya. Sementara itu, Liana mulai kehilangan kendali atas keuangannya. Tabungan yang selama ini ia kumpulkan perlahan habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Dimas, yang dulunya menjadi sumber penghasilan utama, kini juga menghadapi masalah keuangan karena pekerjaannya tidak lagi stabil. "Ibu, tabungan kita sudah hampir habis," kata Dimas suatu hari setelah memeriksa rekening bersama mereka. Liana hanya bisa menghela napas panjang. "Semua ini karena kesalahan kita. Kalau saja kita tidak melakukan hal bodoh itu, Rina pasti masih ada di sini untuk membantu. Tapi sekarang sudah terlambat, Bu. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," balas Dimas dengan nada frustrasi. Di sisi lain, Rina terus menapaki jalannya menuju kesuksesan. Ia telah mendapatkan promosi besar di kantornya dan menjadi kepala tim yang dipercaya menangani proyek-proyek penting. Setiap kali ia mendengar kabar tentang kehancuran Dimas dan Liana, ia hanya menganggapnya sebagai karma. Biarkan mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, pikir Rina dengan tenang. Namun, meskipun ia berhasil membangun kehidupan baru yang sukses, luka di hatinya tetap ada. Rina tahu bahwa kepercayaan yang pernah ia berikan kepada dua orang terdekatnya tidak akan pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, Dimas dan Liana mencapai titik terendah dalam hidup mereka. Mereka terpaksa menjual rumah yang dulu menjadi tempat kenangan keluarga demi membayar utang yang menumpuk. Ketika rumah itu akhirnya kosong, Liana berdiri di tengah ruangan dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Ini semua salah ibu," gumamnya dengan suara bergetar. Dimas hanya diam, tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu bahwa hidup mereka telah hancur karena keputusan-keputusan buruk yang mereka buat bersama. Sementara itu, Rina menerima tawaran untuk bekerja di luar kota sebagai direktur pengembangan bisnis di sebuah perusahaan besar. Tawaran itu menjadi langkah besar dalam karirnya, sekaligus kesempatan untuk benar-benar menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. Ketika ia melihat ke cermin di apartemennya, Rina tersenyum kecil. Ia telah melalui begitu banyak hal, tetapi ia berhasil berdiri kembali. "Aku tidak perlu mereka. Aku bisa bahagia tanpa mereka," kata Rina pada dirinya sendiri. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan kota itu, memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan harapan dan peluang. Hidup Rina berubah total sejak ia menerima tawaran pekerjaan di luar kota. Kota baru ini memberinya kesempatan untuk memulai dari awal, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan Dimas dan ibunya. Sebagai direktur pengembangan bisnis di sebuah perusahaan besar, Rina mendapatkan lingkungan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh peluang. Hari-harinya kini diisi dengan rapat-rapat strategis, perjalanan dinas ke berbagai kota, dan interaksi dengan klien penting. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali masa-masa kelam yang telah ia tinggalkan dan bagaimana ia berhasil bangkit dari kehancuran. Itu memberinya energi baru untuk terus maju. Di kantor barunya, Rina mulai dikenal sebagai sosok pekerja keras yang penuh dedikasi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kepercayaan dari atasan dan kolega-koleganya. "Bu Rina, kami kagum dengan cara Anda memimpin tim. Proyek ini sukses besar berkat visi dan strategi Anda," kata salah satu rekan kerjanya setelah mereka menutup kontrak besar dengan klien internasional. Rina tersenyum. "Terima kasih. Ini semua berkat kerja sama tim kita. Saya hanya memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Keberhasilannya tidak hanya memberikan kebanggaan, tetapi juga rasa puas yang mendalam. Ia merasa telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Meskipun sibuk dengan karirnya, Rina tidak melupakan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosinya. Ia mulai rutin mengikuti kelas yoga dan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Di sebuah kelas meditasi, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arif, yang juga seorang profesional sukses di bidang teknologi. Percakapan mereka yang awalnya ringan perlahan berkembang menjadi obrolan yang lebih mendalam. "Kelihatannya kamu punya banyak pengalaman hidup, Rina. Aku bisa merasakannya dari cara kamu bicara," kata Arif suatu hari saat mereka minum kopi setelah kelas yoga. Rina hanya tersenyum samar. "Setiap orang punya cerita, kan? Aku hanya mencoba belajar dari apa yang sudah terjadi." Arif mengangguk. "Itu sikap yang hebat. Gak semua orang bisa bangkit seperti itu." Pertemuan dengan Arif memberikan warna baru dalam hidup Rina. Meski ia masih ragu untuk memulai hubungan baru,
Kehadiran Arif membuatnya merasa bahwa cinta dan kepercayaan masih mungkin ditemukan, meski di tengah luka masa lalu. Di sisi lain, kehidupan Dimas dan Liana semakin memburuk. Setelah menjual rumah mereka, Dimas harus tinggal di kontrakan kecil bersama Liana. Pekerjaannya yang tidak stabil membuatnya kesulitan membayar biaya hidup. Sementara Liana kehilangan semangat hidup karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. "Mungkin kita pantas menerima ini," kata Liana suatu malam. Suaranya penuh keputusasaan. "Ibu, jangan ngomong seperti itu," balas Dimas, meskipun ia sendiri merasa tidak jauh lebih baik. Namun, dalam hatinya, Dimas tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Kehilangan Rina bukan hanya berarti kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kehilangan seseorang yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Sementara itu, Rina menikmati hasil kerja kerasnya. Ia berhasil membeli apartemen mewah di pusat kota, sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Setiap sudut apartemen itu dirancang dengan seleranya sendiri, mencerminkan kemandirian dan kekuatan barunya. Di waktu luangnya, Rina juga mulai menulis blog tentang perjalanan hidupnya, membagikan kisahnya kepada pembaca yang mungkin menghadapi situasi serupa. "Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan kalian. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri," tulis Rina dalam salah satu postingannya. Blog tersebut mendapat banyak respons positif dari pembacanya. Bahkan beberapa di antaranya mengirimkan pesan pribadi untuk mengucapkan terima kasih karena merasa terinspirasi oleh cerita Rina. Pada suatu hari, ketika Rina sedang bekerja di kantornya, ia menerima email dari seorang rekan bisnis yang ingin memperkenalkan Rina kepada calon klien besar. Calon klien ini seorang investor besar. "Kalau kamu berhasil memenangkan proyek ini, nama kamu akan semakin bersinar di industri ini," tulis rekannya dalam email tersebut. Rina tersenyum. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk melangkah lebih jauh lagi dalam karirnya. Dengan penuh semangat, ia mulai mempersiapkan presentasi terbaiknya. Di saat yang sama, Dimas mendengar kabar tentang kesuksesan Rina dari seorang teman lama. "Kamu tahu, Rina sekarang jadi direktur di perusahaan besar. Dia benar-benar sukses setelah semua yang terjadi," kata temannya. Dimas hanya terdiam, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sadar bahwa keputusannya telah menghancurkan hubungan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Dia berhak mendapatkan yang terbaik, pikir Dimas, meskipun rasa bersalah itu terus menghantuinya. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan kejayaan, Rina akhirnya merasa bahwa kebahagiaan yang ia raih tidaklah lengkap tanpa memberikan pembalasan pada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Keputusan untuk membalas Dimas dan Liana bukanlah keputusan yang datang begitu saja, tetapi sebuah pemikiran yang matang, yang tumbuh dari rasa sakit dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. Rina tahu bahwa selama ini ia telah berusaha untuk memaafkan, namun kesalahan yang mereka lakukan padanya begitu mendalam, dan meskipun ia telah sukses, hatinya masih terikat dengan rasa ingin memberikan pelajaran bagi Dimas dan Liana. Ia ingin mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka, merasakan kesulitan yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga menghancurkan mereka perlahan-lahan seperti mereka telah melakukannya padanya. Dimas dan Liana yang saat itu sudah berjuang keras untuk mempertahankan warung makan mereka, hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan masa lalu. Namun, meski kerja keras mereka tak pernah berhenti, hasil yang mereka peroleh tidak cukup untuk menutupi utang yang menumpuk. Kehidupan mereka jauh dari kata bahagia. Setiap hari, mereka merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan kesulitan finansial yang tak kunjung berakhir. Sementara itu, Rina yang telah menetap di luar negeri dan sukses besar dalam dunia bisnis, mulai memperhatikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menghancurkan apa yang tersisa dari kehidupan Dimas dan Liana. Pada awalnya, Rina memutuskan untuk menggunakan koneksinya di dunia bisnis untuk menciptakan kesulitan keuangan bagi mereka. Salah satu cara yang ia pilih adalah dengan memanfaatkan ketidakmampuan Dimas untuk mengelola keuangan mereka. Ia mengetahui bahwa warung yang mereka kelola masih memiliki beberapa masalah dengan perizinan dan pajak yang tertunda. Dengan bantuan pengacaranya, Rina mengatur agar pihak pajak melakukan audit besar-besaran terhadap warung mereka. Dalam beberapa minggu,
Warung yang telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka itu disita karena gagal memenuhi kewajiban pajak. Dimas dan Liana terkejut saat pihak berwenang datang dan menyegel warung mereka. "Ini nggak mungkin," teriak Dimas. Panik. "Kami sudah berusaha. Kenapa harus seperti ini?" Liana yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk lesu. "Kita nggak punya apa-apa lagi, Dimas. Semua sudah berakhir." Namun, Rina tidak berhenti di situ. Ia mengetahui bahwa Dimas dan Liana masih berusaha untuk bertahan dengan menjual makanan dari rumah mereka. Rina memutuskan untuk memanfaatkan keadaan ini dengan cara yang lebih halus. Ia menghubungi salah satu supplier bahan makanan yang sebelumnya mereka gunakan untuk warung, dan memberikan mereka informasi tentang kebangkrutan Dimas dan Liana. Supplier itu kemudian memutuskan untuk memutuskan kontrak mereka, yang membuat Dimas dan Liana semakin kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Dengan demikian, mereka yang sudah berada di titik terendah dalam hidup mereka, kini benar-benar tak punya pilihan. Tanpa warung, tanpa penghasilan tetap, dan dengan utang yang terus membesar, mereka terpaksa tinggal di tempat yang semakin menyempit. Rina memantau semuanya dengan tenang, meskipun ada perasaan pahit yang masih tertinggal dalam dirinya. Terkadang, ia merasa tidak sepenuhnya puas dengan pembalasan ini, namun ia tahu bahwa mereka telah menghancurkan hidupnya tanpa rasa bersalah. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membayar kembali semua rasa sakit yang ia alami. Namun, meski ia merasakan pembalasan itu sebagai sebuah kemenangan pribadi, ia tidak bisa menahan rasa hampa di hatinya. Semua yang telah terjadi membuatnya semakin sadar bahwa kemenangan dalam bisnis dan kehidupan tidak bisa sepenuhnya menghapus luka lama. Pembalasan terhadap Dimas dan Liana tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Rina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam, meskipun itu terasa seperti cara untuk menegakkan keadilan. Sementara itu, Dimas dan Liana merasa dunia mereka runtuh. Setiap hari adalah perjuangan baru untuk bertahan hidup. Mereka terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal, dari kontrakan ke kontrakan, sementara utang-utang mereka semakin menumpuk. Rina, yang dulu begitu mereka hargai, kini menjadi pengingat dari segala kegagalan yang mereka alami. Pada suatu malam yang gelap, Dimas duduk sendirian di luar kontrakan kecil mereka. Ia menatap langit dengan tatapan kosong. "Semua yang kita lakukan, Bu, semua yang kita coba, akhirnya berakhir seperti ini. Rina benar-benar membuat kita hancur." Liana yang duduk di sampingnya hanya bisa terdiam. Air mata mengalir di pipinya. "Kita nggak bisa lagi lari dari kenyataan, Dimas. Kita sudah menghancurkan hidup kita sendiri." Rina terus melangkah maju dalam hidupnya, jauh dari masa lalu yang kelam. Keberhasilan demi keberhasilan datang, dan ia semakin dihormati di dunia bisnis internasional. Namun, di balik kesuksesannya, ia belajar bahwa pembalasan yang ia lakukan tidak memberi kebahagiaan yang seutuhnya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya harus berfokus pada hal-hal yang lebih penting daripada sekadar membalas dendam. Pada akhirnya, Rina memilih untuk mengalihkan perhatian dari masa lalu dan melangkah ke depan. Ia menjadi lebih bijaksana dan memahami bahwa kehidupan tidak selalu tentang mendapatkan keadilan dalam cara yang kita inginkan. Terkadang, melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Dengan pemahaman itu, Rina akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun perjalanan yang panjang dan penuh luka telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi juga tentang kekuatan untuk bangkit, mencari keadilan, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Hidup memang penuh dengan lika-liku, tetapi ingatlah, kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu yang cerah. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like kalau cerita ini menginspirasi atau memberikan hiburan buat kamu. Komentar tentang pendapatmu soal cerita ini. Bagaimana perasaanmu tentang karakter-karakternya? Subscribe untuk mendukung karya-karya berikutnya.
Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.